Tadi yang saya bilang cari ST12, jangan aku bilang dia tidak punya idealisme, tahu? Idealisme dia cari uang. Kalau produk tidak ada idealismenya, cuman dia punya selera. Agak beda itu idealisme dengan selera. Ada tuh yang seperti saya tidak mau ini. ditahan itu. Tapi di Jalan Kota Rasa Keju saya bikin musik komedi. Iya ada jadi. Di Atira saya bikin musik menye-menye. Iya di Atira saya bikin musik etnik. Saya malu itu kalau oleh kota selalu bilang kemarin kita ke Barcelona benchmark belajar studi banding. Terus kau pulang Nggak ada saya rasa Barcelona di kota ini gitu. Nama saja beda dengan Melbourne Music Week. Melbourne Music Week siapapun yang akan jadi pejabatnya, Melbourne Music Week itu akan tetap tidak mengganggu, tetap tidak ada esensi pejabat sebelumnya karena namanya Melbourne Music Week. Iya. Tapi kalau F8 tidak bisa. F8 itu nomor 8 saya itu nomor urut 3, 2, 1 action. Selamat datang Juang Manyala. Harusnya kau panggil nama SMP tunggu dulu SMP ku Juang Mali. Bahas Mi. Ya. Terima kasih. Harus drama-drama sedikit lah. Terima kasih Iskandar Idris. Sudah mengundang saya. Sudah mengundang saya ke kantornya ke podcast ini. Asik. Iya. Ya, sekarang Juang Manyala namanya. Kenapa bisa berubah nama lengkapku Juang Malibu Manyala. Oh. Pernah ada Manyala di absen dulu. Kau yang lihat. Berapa bulan cukup sekolah. Juang, siapa diulang keluar pesantren, saya atau kau? Saya ingat inspirasiku keluar pesantren karena kau. Berarti kau duluan. Iya, karena pertikaian terus di dada hasilnya. Kenapa keluar, Dik? Capek Kak berkelahi kok? Iya toh, sama di balok-baloki sama Ustaz gara-gara terlambat salat subuh. Kalau itu saya ingat, coba yang di balok-baloki mata ke kita. Dicangkul sama senior. Iya, Dik, sampai retak punggung. Oke, ini kita mau bernostalgia. Iya. Saya juga mau jarang orang saya terima podcast. Asik. Saya terima ini karena nanti judulnya ini eksklusif lagi. Oke, Juang Manyala tuh kakakku begitu. Pas keluar Juang Manyala saya sering pakai Juang Malibu. Kenapa dihilangkan Juang Malibunya? Jadi dulu tuh kan namaku di akta kelahiranku itu Juang Malibu Manyala Maparenta. Tapi ya sekarang juga ku alami ya kayak anakku tuh terima rapor Kak. Salah tulis namanya kan anakku Jima Naka Cinde Malibu. Tuh bisa W spasi Jima terus spasi. Takut kejadian kayak saya. Kenapa? Kalau salah tulis gitu bisa berubah-ubah namanya. Kayak saya nama SD ku di rapor beda dengan nama beda dengan nama SMP ku, beda dengan nama maksudku dengan akta kelahiranku jadi ku tegur gurunya anakku sekarang. Nah, kalau kau tanya kenapa sekarang lebih pakai nama Manyala, karena menurutku lebih cocok itu Juang dengan Manyala daripada Juang dengan Malibu atau Juang dengan Maparenta gitu ya. Lebih cocok. Kalau Malibu agak biasa dia berapa L-nya atau pakai koma. Iya betul, dan terlalu kayak Bugis. Kita tidak bisa kebohong bilang orang Bugis kalau Malibu. Kalau Manyala kan masih kayak bahasa Indonesia. Agak bahasa Indonesia aja lah Juang Manyala gitu. Sekarang itu eranya tuh konten lokal ya. Iya katanya. Dipercaya dipercaya dirikan. Tapi masalahnya tuh kalau Manyala tuh kayak bahasa Indonesia, bahasa Bugis yang bahasa Indonesia yang kayak bahasa Bugis karena bukan bukan Manyala jadi kayak artinya memang menyala kah? Iya kan namanya katanya kakekku dulu itu nama aslinya Malibu tapi diganti jadi Manyala sama pimpinan perangnya karena dia tentara Islam. Oke. Sekarang kita mau bahas tentang karya-karya yang sudah karya aku kok sekira nostalgia. Oke. Karya nanti nostalgia masih mau Kak. Jadi ini plotnya ini maju mundur. Kayak film art deh. Atau tak kalah cerita pesantren makin pada dulu ini. Kenapa dulu ngefans sekali dengan Vanessa Wu? Iya, aku ingat sih. Vanessa dulu tuh, dulu kan orang ngefans sama Meteor Garden tuh, keempat kayak. Tapi aku ingatnya tuh. Karena saya kan Tominso tuh. Iya. Dulu 4 orang maksudnya jadi kayak 4. Kenapa orang cuma ngefans sama Tominso sama Viccho jadi saya Vanessa Wu deh. Apa karakter di mukanya sampai kau bilang memilih dia?
Apa yang kau sengaja di karakter? Nggak ada bilang ngefans sampai saya bawa-bawa gitu. Mana? Waktu kita di pesantren semua orang harus ngefans sama Meteor Garden. Kau harus ngefans sama Meteor Garden, kau harus ngefans sama Ceylon Seven, kau harus ngefans sama kayak banyak keharusan gitu ya. Jadi harus juga ngefans. Seolah-olah kalau lemari tak kosong tidak ada posternya, F4 kan kayak enggak dianggap, kayak apa lagi F4, Ceylon Seven, apalagi dulu yang kita harus ngefans sama dia. Dulu Jikustik. Ya Jikustik. Iya kayak gitu. Jadi harus ngefans sama mereka. Jadi saya pilih Vanessa Bungo deh. Karena dulu di pesantren hanya 3 orang saja yang bisa bermain gitar. Saya, Juan, dan ada satu namanya Barak. Ya, tapi sebenarnya cita-cita kita bilang nanti kita keluar bisa bikin band. Iya. Tapi tidak jadi. Saya kenapa berhenti main band? Sananya tidak berhenti main band, masih main band dikit. Iya. Nanti ku saing label musikmu. Kalau saya masih di musik cuma ya saya bilang kasih nih jalan dulu Juan lah. Iya, tahu. Daripada dia tahu bisnis, band main musik muda. Oke. Terus ini. Bagus pertanyaanmu itu. Ya, oke. Oke, terus ini Juang. Masuk dalam karya-karyanya semua. Juang ini karyanya itu dari 2011 ya mulai berkarya. Iya kok, iya sih hitungannya. 2011 hitungannya. Tapi kita pernah bermain band sejak 2005 ya. 2005. Jadi bandku dengan bandnya Juang selalu bertemu di apalagi pensi-pensi kayak itu lomba-lomba sekolah. Iya. Dan yang paling saya ingat dari Juang itu adalah gitarnya lebih besar daripada dirinya. Sampai sekarang kayak kalau ada yang mau gitar besar kenapa banyak sekali kau tahu dari saya enggak kepikiran. Iya, menetap kenapa suka kak gitar-gitar ini? Kenapa suka gitar yang lebih besar daripada dirimu? Jangan mau kok gitar tadinya kecil. Tuh berharap kak bisa berimbang, tapi ternyata lebih parah. Kau itu kalau di panggung juga sampai sekarang saya lihat tuh setengah badanmu biasa tuh orang gitar tuh sampai ulu hatinya aja tertutup. Mentok. Kau di atas tetemu. supaya kayak gitaris jazz. Saya tidak menyangka kalau pakai kut yang bass yang besar gitu. Tidak mau makanya saya tidak jadi pemain bass. Iya, itu gitarku saya sekarang orang bilang dia besar sekali gitu. Kan ada gitar itu namanya gitar hollow body tuh. Hollow body itu agak klasik lah gitu modelnya. Dia justru itu yang saya suka beli. Yang besar. Anehnya. Maksudnya apa memang? Justru ada gitarku yang kecil. Ada beberapa gitarku yang sering saya pakai justru gitar yang besar. Maksudnya enggak bagus suaranya kah atau bukan kenyamanannya? Iya, kayak keren saya lihat, tapi bagi orang memang bilang enggak cocok gitu. Tapi keren kurasa itu yang susah sebenarnya hidup karena kadang-kadang kita rasa bagus bagi orang tidak. Tapi memilih saja tetap yang besar itu memang lebih nyaman. Tetap saya pakai. Kalau lihat Instagram pasti biar sekali jadi karakter kan itu kesalahan yang berulang bisa jadi benar. Jadi jelek jadi karakter. Iya. Ya, oke lah. Kalau diulang-ulang Oke, karyanya sejak 2011 dia catat dia mengakui dirinya sendiri 2011 mulai start. Untuk yang profesional yang saya merasa kayak musik sudah ini bisa lah. Sekarang dan dia ini sudah membuat sebagai penata musik di Suhu Beku, Atira, Jalan Kote, Ritanata istilahnya bukan. Saya bingung itu. Jalan Kote Rasa Keju sebagai penata musik atau penata musik juga. Jalan Kote Rasa Keju yang belum tayang. Yang sudah tayang juga yang web seriesnya kan ada series ya. Sekarang untuk the movie-nya belum tayang. Kemarin web seriesnya ya. Kau yang kerja itu 6 episode gitu. Terus sekarang layar lebarnya lagi gitu. Oke. Sejak kapan mulai memilih untuk menjadi penata musik? Memang kan saya kan sejak kita jarang ketemu itu kan karena saya pindah ke Bandung. Iya, kita jarang ketemu karena saya pindah ke Bandung. Terus saya kayak kau bikin mie sendiri, istanamu atau kampungmu sendiri, kampung Merdeka. Terus saya kuliah juga, saya ambil musik memang jadi kayak kupikir kayaknya semua hal di musik harus saya kerjakan. Karena maksudnya memang hobi musik. Tahu enggak juga enggak ada mau cerita ini. Bukan hobi sebenarnya. Ada saya inspirasi edisinya Kampung Merdeka terinspirasi dari stiker yang ada di gitarmu waktu kau di Bandung. Apa itu? RP Idealisme. Dan itu saya buat dan dipakai. Jujur kak, empat nih pertanyaan ini enggak nyangka kak kau. Dan dipakai sama Fadli Padi ini dia. Ini. Dan saya bikin edisi terinspirasi dari stiker yang ada di gitar. Iya. Itu dia suka Fadli Padi bilang bagus ini langsung. Tapi saya bilang. Kalau bilang Juang. Udah saya bilang. Saya cukup akrab sama dia. Oh iya. Kenapa enggak?
Masa sih? Iya. Saya nggak nyangka nih kok ingat semua yang saya nggak. Apa itu maksudmu di situ kau? Cuma saya beropini sendiri, kebetulan pada saat itu saya punya kegelisahan yang sama. Iya sih. Enggak, pada dasarnya kan kita memang punya kesamaan. Iya. Cuman apa? Enggak, buktinya kesamaan kita masuk sekolah yang sama sejak kecil, terus kita sama-sama keluar, kita sama-sama suka musik. Nah, jadi mungkin kalau pertanyaanmu kita punya kau bilang kita punya kegelisahan yang sama, ya wajar karena orang kayak kita juga banyak. Iya. Cuman kayak maksudku kadang-kadang banyak hal yang lupa maksudku apa. cuman kalau flashback ke zaman kuliah, saya tuh kuliah di Bandung itu mau kak jadi Eros Salon Seven. Iya, kayak standar itu. Mau kak jadi kayak Ahmad Dhani gitu yang punya istana musik besar gitu, jadi selebritis lah. Tapi mau juga maksudnya kayak yang menjadi mengatur semua situ menjadi dominasi. Belum sih, enggak kepikiran sampai situ belum. Saya cuman kepikiran kayak bagaimana jadi bintang seperti mereka. Cuman pas di kampus itu ada dosenku satu yang bilang, ini dari daerah semua ya, banyak dari daerah ya di kelas gitu. Terus dia bilang ada yang dari Sumatera, dari Sulawesi, terus kesini mau ngapain? Itu dosen filsafat. Terus ada yang bilang mau jadi artis, mau jadi ini, jawaban-jawaban standar lah. Ada jawaban yang bercita-cita jadi artis. Ada yang bilang begitu, tapi di depanku gitu. Terus kalau sama cita-citaku. Itu dalam hatiku. Memang cita-cita jadi artis kah? Jadi Eros. Siapa yang nggak mau jadi Eros yang main gitar disukai sama cewek-cewek, dapat uang banyak gitu. Itu kan standar tuh masa muda lah. Tapi pas dosenku bilang, kalau mau jadi artis keluar mau dari sini karena menjadi selebritis. Keluar dari sini karena di kampus ini tidak ada tulisan kampus ini melahirkan selebritis. Jadi kebayang nggak? Jadi dapat hati kok di situ pada saat itu. Jadi akhirnya justru kayak berpikir, kok lebih benar ini yang dosen bilang daripada cita-cita aku gitu. Kayak dia bilang musik tuh nggak sesempit itu gitu. Kalian belajar kesini untuk pulang. Oh begitu. Iya, kalian sini belajar, kita tuh akademi tuh membangun peradaban, tidak sebatas sampai saya bilang, disitu saya pikir di situ mungkin muncul kayak idealismeku kayak berhenti kak bikin musik cinta kayak Eros, berhenti kak bikin lagu cinta kayak Ahmad Dhani, patah hati kayak nanti berhenti kak, karena kemarin juga saya lihat dengar lagu cinta tetap diproduksi waktu masih di Bandung tahun 2000 berapa itu? Iya itu pelan-pelan mulai itu transisi ke tidak bikin itu gitu. Nah akhirnya ada band satu dari kata-katanya dosenku sampai dengar musik lagi gitu, ada namanya Efek Rumah Kaca yang baru saya temukan juga waktu itu 2007 2008 gitu. Saya pikir lagu-lagu, dia bilang lagu cinta melulu tuh. Saya bilang iya deh, ternyata ada yang lebih kaya di luar itu idealisme gitu. Jadi itu mungkin maksudku kalau kau tanya RP idealisme itu apa, tabrakan itu gitu. Tabrakan dari dosenku, dari musik yang saya dengar setelah dengar musik-musik standar gitu, kayak berubah ke cara berpikir. Kok ternyata musik itu tidak segitu gitu. Musik itu tidak sampai sebatas hiburan saja. Tapi lebih tidak takut kehilangan, maksudnya begini lah, kayak tidak dipungkiri kan ini kompor harus tetap menyala. Ya. Tapi apakah memang dengan apalagi berpegang teguh pada idealismenya sendiri, itu kan itu tidak populer bisa jadinya, dan kurang menghasilkan namanya uang, kurang menghasilkan namanya rupiah. Saya percaya juga kalau kayak buku-buku yang ada di sini kayak Warren Buffett gitu, pasti dia Alibaba. Saya dengar beberapa ceritanya justru karena dia bisa sebesar ini karena idealismenya gitu. Jadi maksudku idealisme itu tidak selalu tentang, misalnya ST12 itu bukan berarti ST12 tidak punya idealisme. Idealisme itu bukan musik yang tidak sederhana. Justru kadang-kadang juga misalnya Charlie ST12 itu justru idealismenya cari uang. Idealnya. Menurutmu apa dulu sederhananya mau apa idealisme? Kalau idealisme menurut saya ya bikin musik yang tadi sih, yang tidak saya mau musik itu tidak sebatas bikin musik. Secara pribadi tuh. Nah menurut dengan idealisme bahwa idealisme tuh main musik tuh tidak hanya hiburan, tidak hanya bikin tapi juga bukan membuat industri yang lebih membuat ekosistem yang lebih luas gitu. Membuat musik itu saya tahu lebih banyak peluang kerjanya, banyak ininya gitu. Nah yang tidak mesti
kau jual idealismemu gitu. Nah, yang terjadi sekarang selama saya lulus kuliah 2014 sampai sekarang, saya hidup dari musik, Ji. Saya hidup dari bukan sebagai gitaris, bukan hanya sebagai gitaris, tapi maksudnya saya jadi penata musik film, bikin musik iklan, bikin event. Waktu mahasiswa dulu pernah dapat penghasilan. Ini kan bicara maninya, penghasilan waktu di semasa kuliah, waktu bergelut di bidang musik. Waktu masih mahasiswa ya? Iya, kalau pastilah, cuman kebanyakan bukan gaji, kebanyakan kayak menang lomba kayak gitu. Oh, menang lomba. Kayak dapat uang, terus dikontrak sama label yang kita menang di kompetisinya label tersebut, terus kita dikontrak setahun kita. Bandnya pada saat itu namanya Money or Fireworks. Bukan, sebelumnya itu Melismatis. Sebelum Melismatis justru. Oh. Melismatis tuh vakum, setelah kuliah Pak baru jalan lagi. Oh, sudah vakum. Jadi sembari dia vakum, saya di Bandung, saya bikin Money or Fireworks yang kita menang lomba-lomba lah kayak Indie Fest gitu-gitulah kayak gitu. Mana yang vokalis yang perempuan itu? Yang mana nih? Yang Money Fireworks. Yang Money or Fireworks dia sudah nikah di Bandung. Anak-anak yang orang Makassar cuma berdua sih dari 5 orang. Jadi sudah cukup berpisah. Dulu masih saya ingat itu saya desainkan kue dulu masih tertalikan kita belajar desain foto tuh. Saya lupa. Ada desain kau pegang gitar begitu, saya kirimkan we Cika, ini ya saya suka dengan musik karena saya ingat semua. Saya dapat itu di kompetisi LA kayaknya LA ya. LA Indie Fest. Iya, jadi dulu kita sempat jadi. Saya lihat gitarmu RP Idealisme dan kau lebih besar, gitarmu lebih besar. Tapi dulu yang suka kak tulis gitarku kayak Hai Mam, kayak RP Idealism, terus apa lagi gitu banyak. Tapi biasanya aku ingat deh, saya lupa nih. Dibayangkan itu. Tapi harusnya penjualan baju itu kok kasih saya makanya saya rubah-rubah tuh supaya iya. Kayaknya saya ada tanda tanya jadi kalau ada tanda tanya. Tapi tidak apa-apa, saya relakan juga kau. Ya tapi serius gak mungkin itu sih, mungkin kayak idealisme tuh mungkin kau tahu lah, maksudnya beda-beda. Maksudnya kayak kau bangun kampung merdeka, orang bilang komersil, tapi mungkin menurutmu enggak, ini memang yang saya mau dari dulu. Kalau saya sih senang keseimbangan gitu. Jadi berprinsip pada RP dan idealisme itu. Artinya bagaimana saya bisa imbangkan tanpa menjual idealisme saya, tapi juga tetap menghasilkan money, karena tidak dipungkiri money ini salah satu saya ulangi, salah satu power selain kekuasaan. Uang. Dan kalau punya key power, kita bisa menentukan arah bangsa ini misalnya, arah kehidupan kita. Karena kalau tanpa power itu tidak bisa. Karena juga saya terinspirasi dari film-film narkos. Saya masih terinspirasi, maksudnya dalam tanda bikin narkoba. Ya dia kan negatif kan. Tapi dia membangun apalagi power sampai bisa mengontrol pemerintahan itu dari maninya. Iya. Tapi bayangkan itu kalau hal kebaikan, misalnya idealisme musikmu, kau punya power dan punya misalnya money, kau bisa apalagi membuat orang nyaman sebanyak mungkin mendengar musikmu misalnya. Atau apapun ingin kau sampaikan dalam musikmu bisa tersampaikan. Karena kalau tidak ada money ini, hal yang benar ini bisa tertutup dan terkubur masalahnya. Saya percaya begitu sih. Makanya saya bilang tadi, saya bagi kayak kalau RP itu saya cari tempat lain. Kayak misalnya saya sekarang bikin prolog, sekolah buat lebih ke seni lah gitu. Itu prolog apa kah? Ya kita bikin yayasan kesenian. Yayasan kesenian yang di dalamnya ada akademi, ada bikin event, bikin kayak gitu-gitulah. Nah, di situ menurutku bisa bekerjasama dengan kapital, bisa bekerjasama dengan banyak orang untuk spend money, terus bisa dapat banyak gitu penghasilan dari situ. Saya pikirnya begitu. Tidak hanya dapat cari uang, tapi juga dengan yayasan ini dia bisa lahirkan SDM baru di musik gitu. Karena di Makassar itu sulit untuk bilang yang mana bagus yang mana jelek karena jumlah pelakunya pun tidak banyak gitu. Jadi kadang-kadang misalnya kau lihat banyak bintang di langit tuh. Kau kira dia kau lihat malam ini kok ada bintang satu gitu. Kau kira dia terang. Tapi kau tidak tahu sebenarnya di langit yang lain ada lebih terang. Nah, masalahnya di Makassar tidak banyak bintang. Jadi kadang yang sebenarnya yang justru redup itu justru kita pikir dia bintang. Ketika dia pindah ke bintang langit yang lain, dia tidak muncul.
Apa maksudku? Quantity di Makassar tuh untuk pelaku musik menurutku masih sedikit. Jadi itu spiritmu untuk mau. Prolog itu mau melahirkan orang-orang begitu, bukan melahirkan juga sih, kayak lebih kan namanya prolog. Ya. Jadi dia tidak mau jadi prolog substansi terus epilog kayak gitu-gitu. Kita mau jadi prolog yang orang bilang yang penting mulai saja dulu. Prolog itu kayak pembuka gitu. Jadi tapi arahnya tetap untuk menjadi artis. Enggak Ji, itu diserahkan. Makanya namanya prolog. Kita tidak masuk ke substansinya dan kita tidak masuk ke epilognya. Kita hanya ke prolognya saja. Hanya kayak bagaimana kalau kita baca buku kan prolog. Pembukanya saja. Bagaimana? Jadi mukadimahnya ini. Iya, mukadimah. Kenapa pakai mukadimah? Astagfirullah, dia dari pesantren. Marah nanti Sultan. Iya, jadi prolog itu begitu tujuannya. Kayak dia bikin yayasan yang di dalamnya ada studio buat audio lah, buat video lah, buat desain. Di dalamnya kita kerjasama dengan kapital, kita kerjasama dengan CSR. Kita kumpulkan orang yang minat dengan industri kreatif sebagai produsen ya. Dia kita lahirkan engineer, kita lahirkan maker yang nantinya mungkin akan jadi orang belakang layar lah. Kalau di audio dia akan jadi produser, dia akan jadi apalah gitu. Begitu. Bukan sebagai yang di depan layar ya? Bukan, justru prolog itu melahirkan orang-orang belakang layar. Harapannya nanti, tapi lucunya di prolog itu kalau siang itu sampai sore itu kelas gitu. Orang belajar. Malam itu datang musisi-musisi yang pelaku musik, nongkrong gitu. Nah, jadinya kayak akhirnya prolog sebagai kesenian yang fokusnya ke akademi tadi. Malah sekarang juga jadi tempat komunitas musisi kayak datang misalnya kayak Maizura ketemu siapa gitu IO gitu di situ nongkrong terus bikin jadi sesuatu karena pertemuannya gitu. Jadi bayar orang di situ masuk. Maksudnya kelasnya? Ada kelas berbayar, ada yang kelas tadi kerja sama kapital. Misalnya kayak sekarang ini ada perusahaan A misalnya kita buka kelas scoring untuk film. Kita batasi peserta sampai 9 orang 10 orang nanti. Kelasnya gratis tapi kita seleksi yang ikut ini yang betul-betul minat gitu. Nanti biayanya dibiayai sama kapital sama sponsor lah. Ada juga kelas yang betul-betul berbayar kayak. Ada memang. Ada juga. Apa bedanya sama apa yang kemarin sebagai FYF ya di Nipamal? KYF ya. KYF itu festival. Itu dibuat sama prolog, bukan? Kita tim kuratorialnya, maksudnya yang memilih konten, yang memilih siapa yang kita mau hadirkan. Itu juga ada nilai kapitalnya untuk di situ. Ya kita kerja sama begitu juga. Jadi ini carinya memang bermusik, ya cari uang di tempat lain begitu atau bagaimana? Karena ini harus kompor harus tetap menyala ini bos. Ya itu tadi saya lanjut maksudku prolog itu begitu dia ada bisnis di dalam. Nah untuk sebagai juang saya jadi penata musik di luar prolog. Saya di prolog itu cuma direktur sementara. Jadi bisa saja nanti ada mungkin yang menurutku lebih bagus daripada saya gitu. Bisa ku aja kamu lagi sekarang pegang prolog deh kayak gitu. Bisa jadi begitu. Owner yayasannya siapa? Owner saya yang. Jadi ada nilai sahamnya. Jadi begini bro, karena biasa ada mempermasalahkan kalau seperti ini bisnis Saya masuk ini nih orang susah bertumbuh ekonomi tak bangsa ini. Kalau selalu ada bisnis itu selalu kau anggap bahwa hal yang curang, padahal Nabi sendiri nih. Kita kebanyakan curiga memang. Iya toh curiga terhadap Nabi ini merekomendasikan untuk kita berbisnis lah. Sunnahnya toh. Ini kalau berbisnis yang penting fair, tidak ada orang yang dirugikan. Santai moko. Betul. Percaya enggak namanya? Pernah dengar kata alter ego? Iya, sering dengar. Ada apa memang punya alter ego juga? Enggak sih di prolog tuh tidak ada ego. Saya bahas ego. Enggak ada alter ego kayak egoisme apa gitu enggak ada Prolog itu betul-betul yayasan murni yang mau melahirkan. Intinya intinya kita mau jadi 5 tahun ke depan itu kita berharap prolog itu bisa jadi universitas yang serius gitu. Universitas yang serius tapi tidak alternatif universitas, dia menjadi alternatif. Tidak orang cuma tidak pergi belajar terus pulang gitu. Apa bedanya IKM? Nah IKM itu kan kita berharap mau seperti KM tapi tidak mengikuti bubarnya. Saya pernah ngajar di KM. Tapi maksudku kita mau jadi kalau di luar negeri kan banyak kayak misalnya saya institut gitu-gitu di Australia. Terus banyak lah kalau di Jakarta mungkin ada Schumann Music School gitu. Kita mau sini tidak ada Pi. Kita memang minim.
kalau nanti kau tanya soal kenapa industri kita begitu-begitu saja, jawabanku akan ke pendidikan. Tapi kalau kau tanya sekarang soal Prolog akan jadi apa, harapanku akan jadi pendidikan yang bisa universitas yang serius gitu. Minimal kita lihat kemungkinannya apakah dia akan jadi SMK atau kita lihat dia akan jadi universitas mungkin mulai dengan D3 atau gitu. Tapi dia fokus dengan desain video dan audio yang nah bedanya dengan universitas kita, harapanku bedanya saya ini siapa tahu ada investor yang lihat tuh kan banyak investormu. Siapa tahu kan penontonku ini investor semua. Iya makanya jadi saya bilang. Nah apa yang harapan untuk investor? Maksudku barangkali Prolog tuh 5 tahun ke depan dia bisa jadi universitas yang berdiri sebagai pendidikan yang sangat formal. Tapi dia tidak hanya mahasiswa tuh tidak hanya datang belajar pakai studio pulang kuliah gitu. Saya berharap dia tuh jadi tempat riset, jadi tempat kumpulnya komunitas diskusi di komunitas gitu kayak brainstorming ya kayak IKJ misalnya gitulah. Itu kita tidak perlu berharap tapi hari ini memang 5 tahunnya Prolog dari 2015 5 tahun Prolog. Nah itu kupikir 5 tahun ke depan ini harus lebih ku kejar bagaimana dia menjadi sekolah yang formal, karena sejauh ini mungkin kalau kita hitung itu kontributor atau pengajar-pengajar di Prolog atau orang yang pernah ikut workshop gratis atau berbayar itu hampir sampai 1.000. Jadi itu bisa menurutku kita sudah punya datanya dan kita paling tidak bisa kita carikan cara bagaimana supaya bisa lebih besar lagi. Prolog itu bisa menjadi karena tidak ada Unhas pun tidak punya sekolah formal untuk itu gitu. Seperti itu ya. Nah pertanyaan itu minta saya kembali katakan kita harus punya power money. Betul. Apa maksudnya value-nya secara bisnis ini kalau memang diinginkan oleh investor, di mana nanti pembagian selisihnya? Kalau Prolog tidak ada idealismenya, cuman dia punya selera. Agak beda itu idealisme dengan selera. Oh, bagaimana lagi itu lagi? Nah, kalau idealisme itu dia punya faham-faham yang menurut dia ideal gitu. Untuk diri sendiri. Untuk bagi dia bagi institusinya. Tapi kalau dia punya selera belum tentu orang misalnya lagi suka merah. Terus dia juga harus ikut suka merah, padahal dia suka kuning gitu. Oh itu selera. Itu selera. Selera ini berarti selera itu bawaan lah. Iya bisa kalau jadi idealisme bawaan. Dibentuk. Bawaan kalau secara personal, tapi kalau kita bicara institusi ya, karena kita bicara seleranya Prolog, berarti dia dia terbangun karena kulturnya Prolog itu memang di dalamnya tuh orang-orang yang seleranya itu tidak seperti dengan selera lain. Nah kadang-kadang orang bilang Juang ini idealismenya tinggi. Lihat Prolog, lihat bandnya, lihat musiknya. Bukan, itu beda. Saya juga butuh uang. Nggak dipungkiri. Cuman ada anak istri nih bos. Iya, cuman ini kita bicara selera, beda lagi tuh selera. Maksudku selera itu dalam artian bisa saja saya ikut dengan industri yang sekarang, saya ikut apa wacananya, saya ikut apa isunya, tapi saya bikin opsi lain. Iya tuh. Misalnya orang sekarang lagi suka musik elektronik. Saya juga bikin musik elektronik tapi belum tentu saya bikin musik elektronik sama dengan yang populer. Oh, bikin sendiri juga. Iya, jadi itu kan artinya saya ikut dengan zaman, saya ikut dengan saya jadi masuk ke arus mainstream. Tapi saya bikin selera baru gitu. Tetap bawa idealismenya juga. Iya, menurutku itu tidak idealis banget, Ji. Saya juga begitu juga sebenarnya. Contoh di Kampung Merdeka dulu itu di tahun 2012-an itu sampai 2015, desain itu suka yang besar-besar orang. Ke belakang ini kan sedangkan yang kecil-kecil toh. Iya. Jadi kita mau gambar yang kecil-kecil tapi tetap juga idealis, apalagi message-nya ini sampai sampai juga pesan, tapi ikuti juga. Nah, kalau mau bikin yang besar-besar juga, lah kita harus juga butuh money, bros. Iya, betul. Gitu, makanya sama Prolog juga gitu. Dia kenapa dia kalau dia idealis dia tidak akan kerjasama dengan kapital lah. Kerjasama dengan perusahaan tertentu gitu. Tapi kan kalau kata idealis ini namanya kan ideal, itu ya ideal berat. Iya makanya tadi saya bilang nggak usah dipusingi karena ideal itu namanya bisa terkonek dengan kapital, dengan kan itu ideal. Iya, beda-beda orang. Misalnya karena tadi yang saya bilang cari ST12, jangan kau bilang dia tidak punya idealisme, tahu? Idealisme dia cari uang.
Itu idealisme memang tahu begitu lagunya tuh. Mau nularang ya lagu-lagu Melayu, tapi kalau nyaman ki. Dan itu tidak tahu. Bisa ditanya. Iya. Apa bedanya sama kau, Bro? Kalau Nabila sama kau, Juan bikin lagu-lagu begitu, kayak itu jangan tahu. Bisa aja. Bisa jadi. Iya. Karena itu jangan tahu. Betul. Kita melakukan apa yang kita tahu saja. Itu idealisme. Ya. Tapi soal selera dia beda, Pak. Oh, beda Ada lagi. orang yang punya selera, saya tidak suka ST12. Ya. Tapi saya tahu dia punya idealisme, bahwa idealisme seperti yang dia lakukan sekarang. Saya tuh kadang begitu, maksudnya memang tidak berselera sama musik itu, tapi saya senang dengan maksudnya idealismenya gitu ya. Ya. Saya juga masuk kalau banyak orang dengar enggak enaknya nih musiknya, tapi saya senang dengan bisa jadi karena liriknya jadi saya suka. Iya, intinya tuh orang Indonesia itu selalu berpikir kalau beda selera dia idealis, padahal tidak, bukan gitu kok. Ya. Menurut orang Indonesia, orang Makassar apalagi kayak Juang itu idealis ki, enak kita main bicara, jangan mau kita main bisnis dia karena idealis ki. Oh benar. Oh investor enggak aja tahu. Iya jadi masih open gitu, bilang. Saya sangat open untuk prolog, saya open investor, tapi untuk Juang sebagai Juang Manyala ini enggak. Saya enggak mau ditahan-tahan soal saya bikin musik. Ya enggak mau. Saya enggak mau. Enggak mau maksudnya disuruh bikin musik-musik. Saya enggak mau kau suruh kayak Juang bikin kok anggaplah pakai nama aku toh. Ya. Band kalau sebagai produser sih mau aja. Cuman kayak bandku gitu kan, ada bandku sekarang namanya Loka. Nah Loka itu kayak saya tidak mau kalau kau atur saya musikku. Oh, di bandku gitu. Itu Loka memang musik ya, maksudnya menurutmu kenapa pertama saya dengerin Loka musik saya bunyi saya terus langsung saya bilang ya saya bukan selera aku ini. Ya kan? Bukan selera aku, tapi saya senang maksudnya apalagi spiritmu, movementmu bilang ada tuh yang seperti ini. Saya tidak mau ditahan itu. Tapi di Jalan Kota Rasa Keju saya bikin musik komedi. Iya ada jadi. Di Atira saya bikin musik menye-menye. Iya di Atira saya bikin musik etnik. Iya. Berarti as a composer, as a film composer, sebagai komposer film saya terima apa yang dibutuhkan sama pasar sama apalagi sama klien. Nah, tapi kalau di Loka Bijang kau tahan. Iya. Nggak boleh kau diatur. Saya tidak peduli Loka itu. Iya. Juang kasih masuk ke suara begini, kasih masukin. Nggak mau. Saya mau betul-betul murni Loka dari personilnya. Apakah itu Loka? Maksudnya bunyi-bunyinya itu masuk nggak mengerti kah begitu? Pernah kali aku manggung di Tanjung kayaknya pas ada payung teduh itu hari juga di situ. Melismatis itu kali. Melismatis. Oh iya melismatis. Iya, itu lebih repot lagi ya. Musiknya baru tiba-tiba teriak. Ya. Apa ini kah? Tapi saya senang masukku bilang kau berani berpikir berbeda begitu. Dengan maksudnya instrumen di atas lampu-lampumu. Saya bilang bukan berani berpikir berbeda sebenarnya dan apa di frekuensiku lagi di situ. Lagi di situ ya. Pada saat itu. Frekuensi kan naik turun, spektrumnya itu bisa kadang naik terus tiba-tiba turun lagi, bisa jadi. Jadi ini hasil musik memang. Iya kayak kalau saya produseri sekarang saya lagi jalan sama Mezura. Saya produce lagunya. Saya produseri Suhu Beku itu pop G menurutku. Maksudnya cinta banget. Cinta banget. Bikin Jalan Kota Rasa Keju film komedi. Beda juga rasanya. Iya maksudku artinya kalau Loka atau Melismatis intinya tidak mau diganggu di situ. Pokoknya saya tidak mau diganggu. Saya mau personilnya yang bikin musik. Jalanku ini. Iya. Kalau Juang sebagai komposer film atau Juang sebagai direkturnya prolog, kita terbuka untuk kerjasama dengan siapapun. Bicara bisnis oke. Tapi itu tadi pahamnya bahwa tidak ada idealisme. Kita ikut pasar, kita ikut apa yang lagi tren. Tapi soal selera kita jadikan itu pilihan baru selera. Soalnya kan itu investor mau masuk apabila dilihat bagaimana monetisasinya, bagaimana investor kayak ini cara bicara. Kita harus bicara. Saya sampaikan ke teman-teman satu penonton ini sudah memikirkan bagaimana monetis nanti itu prolognya. Yang apa nih? Yang sekarang atau yang tadi cita-cita 5 tahun ke depan? Yang sekarang untuk 5 tahun ke depan persiapannya. Kita bikin banyak model bisnis di dalam. Ada berarti ada bisnis modelnya dong. Ada penyewaan, ada kita juga. Bagaimana revenue stream di mana saja misalnya. Ya mungkin tidak sedetail bisnismu lah. Cuman standar aja. Catatannya itu mungkin tidak sedetail bisnismu. Cuman ya kita ini kan startup yang startup itu kan kadang ada orang yang bilang startup itu nanti bisnis digital padahal belum tentu ya. Bisnis startup itu mulai kok. Ya. Startup gitu. Ada juga lagi startup bilang kalau dia berbeda baru bilang startup. Dia startup. Nah, maksudnya dia baru newcomer yang saya enggak tahu ya. Yang jelasnya prolog itu
dia punya cukup bisnis yang lebih serius juga bisnisnya. Cuman memang kita selalu menawarkan selera yang berbeda. Oh, begitu. Itu intinya. Lebih ke selera lah. Lebih ke seleranya tuh kita mau menawarkan selera baru karena kita percaya juga industri kreatif ini, seni ini kasih lah pilihan generasi kita gitu. Maksud jangan selalu jangan selalu pilihan-pilihan yang sama lah. Jadi dikasih bebas sih lah, terserah mas mau kemana setelah ini di anak produk gitu, tanpa arah sih memang diinstal saja skillmu. Tidak, kita setelah kita bikin kelas kita punya ini, kita kan punya jaringan tuh. Kita jaringan yang kita punya itu kita semua yang lulusan di kita itu yang layak kita kasih tiket untuk magang di jaringannya Prolog. Kayak di Jakarta yang studio besar, kayak di PH film skala nasional yang bisa Ki Surati bahwa misalnya PHA gitu, PHB yang pernah kerjasama dengan Prolog gitu, kita bisa kasih tahu kasih magang lah satu anuku di situ. Nah itu sebenarnya, tapi sejauh ini sih belum ada yang bisa. Tapi insya Allah ini 5 tahun. Mudah-mudahan kita bisa. Kalau kita sih afiliasinya banyak untuk untuk praktisi, untuk PH-PH. Bisa aja PH di sini kan sudah rame nih. Apalagi di sini sudah mulai. Hampir sebagian besar sih kita kerjasama kalau di Makassar kayak ya meskipun belakang layar. Oke bro, ini kita bicara masalah Loka. Mau tanya kenapa Loka itu ada komanya terakhir? Awalnya enggak ada Ji. Kenapa dikasih koma? Tapi banyak sekali samanya. Jadi Loka begitu kan? Bagaimana? Loka itu artinya kayak Loka itu banyak sekali artinya untuk dekatkan dengan Sulsel ternyata. Itu Loka. Bukan Loka kan? Maksudnya itu juga. Kayak kalau orang Bone kan, orang Bugis tuh Bone Sopeng kayak gitu-gitu. Bosowa lah. Iya. Bone Sopeng wajah itu pasti dia bilang Loka itu artinya kayak mau Kak. Bisa jadi pergi Loka. Loka dah. Nah, terus itu banyak dekat sekali gitu. Terus kalau orang atas sana Takalar Bantang itu ada yang populer bukit kah gunung namanya Gunung Loka. Oh begitu. Terus kayak di Mandar itu pisang, Loka itu pisang gitu. Jadi Loka ini dekat sekali dengan kehidupan kita. Kata-kata Loka itu dekat sekali dengan kehidupan kita di Sulsel. Oh gitu. Apa yang kau tawarkan idealismemu di musikmu ini? Yang Loka itu, yang bukan seleraku itu. Yang saya tawarkan, yang kita tawarkan ya kita tidak mungkin juga cetakan Juang ini satu jadi dunia. Pasti banyak dan mungkin adalah pasar tersendirinya juga. Iya, dan pasti ada. Ya maksudku apakah itu? Maksudku memang adakah waktu dibikin gitu? Maksudku bagaimana? Apa nu rasa begitu pada saat kau bikin begitu? Karena maksudnya atau karena mau kau pakai namanya musik adalah bahasa universal dan seperti itu atau bagaimana? Musik itu kalau di Loka itu kayak gabungannya orang-orang yang tidak sama-sama dulu, beda scene. Ada anak metalnya, ada vokalisku itu dulu di scene metal, terus ada drummerku main bassku, drummerku rock lah, main funk, terus basisku nongkrongnya sama Nana Jazz, main bass-bass yang tadi yang aku bilang itu, terus main pianoku juga keluarga-keluarganya yang keluarga pemain musik jazz lah. Jadi yang pemain sequencerku namanya Iwan itu dia pemain DJ juga. Terus jadi kau sebagai apa sih itu? Pernah main apa di situ? Ceritanya kan itu ada pemain jazz, rock gitu. Kalau kau sebagai apa di situ? Saya paling jago ya. Iya, kau tipe iya. Kau yang kau kayak Ahmad Dhani menyuruh-nyuruh dia kalau berhenti di panggung sudah. Iya, Dik. Ya gitu saja. Nah, intinya itu gabungan seleranya ini 7 orang ini yang digabung jadi Loka sekarang. Oh. Kalau bicara musik ya. Bisa. Karena Nandar musik itu tuh menurutku orang itu musik itu musisi itu ada 3. Iya. Kalau bicara kategori. Ada musisi yang teknikal, ada musisi yang musikal, ada musisi yang industrial. Jadi yang teknikal? Yang teknikal ya sangat teknis banget lah. Dia mempermasalahkan teknis toh. Nah begitu caranya bunyinya toh. Kayak gitu. Kalau dia musikal ya segala hal tuh bisa dimasukkan ke musik gitu menurutku. Kayak misalnya saya baca misalnya bukumu yang apa gitu, misalnya Money Master the Game misalnya, itu saya bisa bawa isu dalam buku itu menjadi sebuah musik.
isu dalam musikku gitu. Semua hal yang contoh misalnya walau tanpa lirik. Contoh sampai sih. Iya, betul. Contoh simpelnya. Banyak orang itu moodnya dia tidak tahu main musik. Dia tidak ngerti apa yang lagi laku, apa yang lagi ini. Tapi anggaplah punya radio. Tuh dia tidak bisa main musik, dia tidak bisa apa. Tapi kalau dia dengar lagu tuh dia bisa berpikir, oh ini ada di dimensi ini, ada di suasana ini. Kayak itu musikal menurutku. Orang yang musikal itu dia tidak mesti main musik, dia tidak tahu main gitar, bukan tidak mesti tahu main gitar gitu. Kayak misalnya saya kalau misalnya biasa naik mobil kota nyetir terus hujan, terus ada pasti lagu yang kurasa pantas. Ada rasa yang bisa kau mau timbulkan karena musik kayak gitu. Lagunya itu apa itu yang sekarang yang derain apa yang piano itu ya saya tidak tahu ini pokoknya ada lagu kalau didengar hujan-hujan kalau panas matahari tidak enak didengar. Nah itu ada orang yang begitu. Semua hal itu dibawa ke musik, bacaannya, hidupnya dia, tapi dia tidak tahu main gitar, dia tidak tahu apa gitu. Dia tidak jago main gitar. Mungkin dia bisa tapi dia tidak jago. Itu musikal menurutku. Kalau industrial itu ada orang yang dia tidak terlalu jago main musik, main teknis main gitar, teknikal enggak bisa. Biasa aja yang penting. Musikal juga dia tidak tahu. Dia tidak begitu sensitif dengar semua lagu. Ya betul, dia tidak begitu sensitif, tapi dia paham apa yang laku. Iya. Maksudnya nada-nada apa yang laku ini? Jadi dibutuhkan toh? Belum tentu soal nada. Kadang-kadang lagu itu poin kelima. Poin pertama itu gimmick, poin kedua itu dia bisa rangkul komunitas, poin ketiga itu dia bisa bikin apalah gitu yang supaya orang mau ke poin kelima dengar lagunya. Oh terakhir. Tidak selalu. Bisa jadi misalnya kayak dikasih jadi tampan. Orang industrial itu tidak selalu berpikir lagu itu nomor satu. Ada musisi yang tidak bagus di lagunya, tapi belakangan dulu gitu. Kalau sekarang kuliah mulai seleranya orang kayak. Oh jangan salah, ada juga beberapa band sekarang yang lagunya biasa aja, mainnya tuh cuman C A G sudah. Tapi kalau dia naik panggung kayak raksasa bandnya karena riuhnya begitu. Panggungnya didesain. Kalau dia naik panggung kayak berubah itu suasana panggung. Karena dia ngerti desain, ngerti visual, dia ngerti sound, dia ngerti bagaimana bawa massa, manajemennya kerja rapi gitu. Itu orang industrial banget itu. Ada juga yang satu orang yang bisa dapat tiga-tiganya. Siapa contohnya? Contoh Ahmad Dhani. Ahmad Dhani enggak jago kan juga dia, enggak jago tanya melodi tuh. Dengar solonya. Ada juga. Jago memang jadi ya. Ahmad Dhani itu tiga-tiganya menurutku. Dia sangat teknikal, dia ngerti bagaimana dewa itu bisa jadi. Musikalitas tuh dia bisa tahu. Kalau begini isu jalan naik sekarang ini deh. Ini sekarang. Kalau dia ada contoh musikalnya Ahmad Dhani itu, dia mengolek banyak sekali koleksinya tuh. Itu contoh bahwa dia sangat musikal. Tapi menurut informasi salah satu artis orang dekat Ahmad Dhani, saya pernah ngobrol sama dia, saya tidak mau sebut namanya di sini. Dia bilang Ahmad Dhani itu setelah apa lagi namanya itu? Jadi saya dapat informasi Dhani itu setelah Dewi memproduksi lagu. Sebelumnya itu karena dia sudah tidak mentok lagi memproduksi lagu seperti lagunya Kangen makanya dia mengambil langkah adalah memproduksi, melahirkan Dewi, melahirkan apalagi itu dulu Duo Maya. Ya manusia biasa tuh. Jadi mungkin kira Juan akan ada tidak semua filmnya waktu anunya nanti itu. Tidak semua film yang menang kemarin di Oscar Bong Joon-ho yang menang Parasite itu belum tentu semua filmnya bagus. Ada itu tadi saya bilang frekuensinya lagi di situ. Jadi tergantung kita berada di frekuensi mana. Iya, kadang-kadang kan ada hidup yang lagi semua serba sulit, bukan soal uang, tapi soal ada juga masalah biasa. Malas semua, serba maunya di rumah, serba maunya main sama anak, serba mau apa gitu. Itu kan nggak ada momen-momen kayak misalnya saya ada momen yang merasa kenapa tidak pernah sama anakku gitu. Itu kan stuck juga namanya gitu, stuck. Ada waktunya yang kita stuck deh. Iyalah. Manusia jadi bukan biar kau nggak tahu biar bukan teman dekatnya Ahmad Dhani itu sudah jadi hal yang wajar gitu. Jadi. Pasti kau juga pernah. Terus kalau bicara musikalitas kita di Makassar ini, menurutmu ada sekarang ini musisi di Makassar? Saya kenal juga dekat dengan dia, tapi dia sekarang membuat musik yang gitar-gitar, Muksin.
Ya, coaching. Itu bagaimana bro? Apakah ada teknikal, musikal, dan industrial? Saya tidak berani. Boxing, dengar kini. Coaching. Coaching kan penulis lagu yang baik. Ya. Artinya musikalitasnya pastilah. Ya. Teknikal sudah siapa yang tidak tahu dia jago main gitar. Kita masih main keleren di situ. Kita masih ada sepeda. Dia lacu melodinya. Cuma kalau industrial mungkin saya pikir coaching mungkin masih bisa kejar lah. Masih ada waktu lah. Masih ada, ya masih perlu dikejar soal industrialnya lah. Karena tapi memang tahu ada juga orang yang tidak ada waktu untuk pikirkan itu. Karena sibuk nih? Karena dia sibuk dengan teknikalnya gitu. Tapi sudah main-main YouTube nih tahu sama. Sudah saya lihat ada langkah ke sana. Kita doakan Mas. Tapi coaching memang juga salah satu orang yang dorong kau untuk mau juga bikin solo, angkat-angkat tema lokal gitu. Oh iya juga. Karena spiritnya memang ada spirit lokal. Yang butuh kuliah masalah industrial tadi yang kita bahas. Iya memang hampir semua orang, saya pun juga belum paham. Karena kadang-kadang itu tadi yang saya bilang, bagaimana ikut pasar tapi selera kita tetap jadi tawaran. Ada nilai tawarnya. Ada nilai tawarnya selera rata gitu. Nah itu yang susah karena kadang-kadang selera rata tidak disukai orang. Nah itu bagaimana sebenarnya membalut selera kita itu gimmick melalui gimmick gitu. Nah itu masih dipelajari lah. Apalagi kan saya juga ini masih, kalau hitunganku itu bergaul di luar itu masih 40% lah. Belum banyak, masih lebih banyak di Makassar Kak. Jadi mungkin masih perlu keluar lagi ketemu orang belajar. Haruslah. Nah ini kan masalah musik indie nih. Setelah mungkin tiba-tiba hype, kan Payung Teduh itu sudah jauh sebelumnya dulu itu hype dia. Ya. Nah tiba-tiba hype di kalangan apalagi generasi senja istilahnya, ada anak. Saya malas sebut itu sih cuma. Namanya industrial, kita bahas pasar ini. Yang kayak kalimat-kalimat ini yang kau anggap idealis. Tidak Ji. Oke. Nggak laku ini nanti videoku kalau saya. Saya sebenarnya juga ada apalagi idealisme, tapi karena butuh penonton. Oke. Terus kenapa generasi senja? Ya generasi senja. Terus abis itu mulai terpecah selera musik. Ya. Di kalangan anak muda yang dulu kita tersentralisasi dengan apalagi Peter Pan. Ya anggaplah. Yang dimanapun PT kita harus naik dengar lagunya Peter Pan, Pasya, Ungu dan Raja. 3 itu di zaman itu ya, waktu yang saya SMA lah. Ini kan sudah mulai terpecah masalah indie label. Ya. Nah bagaimana menurutmu tentang indie label? Pentingkah kita sekarang memulai memproduksi di indie label? Apa memang bedanya dengan label-label yang besar? Indie label tuh bagaimana deh? Sekarang itu kan label kan musik itu kan industri musik itu agak banyak pilihan. Industri musik independen ada. Industri musik musisi-musisi yang main di kafe itu beda lagi. Beda. Kalau kehitungannya Makassar, industri musik independen menurutku belum jadi industri namanya, masih skena aja, masih antar impactnya tuh belum besar ke penonton, konsumen. Belum dapat konsumen yang besar. So, kenapa dianggap seperti itu misalnya? Ya, kenapa saya bilang belum industri? Karena dia belum berputar dengan baik ekosistemnya secara ekonomi, secara profesional. Untuk menjadi profesional pekerjaan itu tim gitu, ada tim yang betul-betul profesional bekerja di manajemen musik itu masih sedikit. Pelaku juga belum terima banyak penjualan gitu. Nah, jadi menurutku belum jadi industri yang sempurna. Nah, tapi dia sudah sejauh ini dia sudah menjadi skena yang baik. Skena musiknya artinya tuh dia sudah ada blok-blok atau kehidupan yang saling tarik menarik. Misalnya contoh itu bagaimana? Misalnya ada band yang sekarang misalnya band TRF Diskustik, ada yang bandnya senior Tak Padli, Andi Padli itu. Nah, tidak pernah jadi masalah sama Andi Padli. Enggak aja. Oh iya oke. Misalnya dia ada bandnya namanya TRF Diskustik. Terus karena aku bermasalah kebanyakan sama senior. Itu pemberontak dari dulu. TRF Diskustik. Nah itu jadi band album terbaik di Vice.
Nah, terus ada band namanya Kapal Udara. Ya. Itu banyak sekali yang stream di Spotify, banyak sekali masanya juga. Tapi itu label India. Nah, masih sendiri semua. Terus belum ada labelnya, masih sendiri, manajemennya masih sendiri. Terus ada juga band kayak yang pokoknya tuh masih bisa dihitung jari itu band-band, tapi pencapaiannya dan musikalitasnya tuh bagus gitu. Misalnya Natinsan yang kau support juga tuh. Natinsan itu orang-orang duo akustik yang cukup main menjadi line up di banyak festival di nasional gitu. Nah, ada band-band gitu, tapi belum banyak. Yang tadi saya bilang bintang tuh belum banyak. Masih kasih jadi prolog ya kayaknya, tahu butuh dipoles ini semaksimal mungkin ini. bukan kenapa saya? Bukan kita bukan label. Prolog bukan label. Makanya waktunya ini bangkitnya industri musik Makassar, karena Juang ini pernah menulis revolusi industri Makassar part 1 ji, data part 2-nya apa belum sampaikan. Nah, maksudku tuh industrinya tuh lagi begitu. Nah, sekarang ada tapi kadang-kadang juga ada yang lagi naik musiknya karena zamannya memang kayak yang kau bilang, generasi musik akustik kayak gitu lah. Ya, ada juga yang naik karena itu. Nah, maksudku industri musik di Makassar tuh menurutku independennya belum hidup. Bagaimana memang maksudnya independen yang kau maksud ini? Musisi-musisi independen tuh musisi-musisi yang dia punya grup serius gitu, terus dia solo tapi dia memanage sendiri, dia atur bandnya, dia distribusi segala macam. Terus ya independen tuh semua serba mandiri lah dia gitu ya. Nah, kalau industri lainnya itu banyak kayak industri musik apa itu? Industri musik yang kafe-kafe itu kan industri musik reguler lah atau session player gitu-gitu. Itu hidup karena kita sekarang banyak sekali hotel di Kota Ata. Beda lagi kayak industri musik yang lain lah, misalnya pokoknya menurutku yang independen ini yang belum terlalu banyak. Contoh misalnya secara ekonomi ya. Belum ada band di sini yang lebih mahal bayarannya daripada vendor sound system misalnya. Kalau misalnya kau bikin event anggap Kampung Merdeka tuh, terus kau bayar sound system, anggaplah sound system A gitu, kau bayar 80 juta misalnya untuk 3 hari atau 4 hari lah. Terus kau panggil band atau 1 hari malah kau bayar 50 juta lah itu sound system. Terus band yang kau panggil itu paling kau bayar 3 juta. Jadi mau paling bayar 5 juta. Nah, kalau kayak di Jakarta kan di Jakarta, di Bandung itu kan artisnya lebih mahal pada sound systemnya. Nah itu begitu saja menurutku salah satu ukuran ya bahwa ekonominya belum. Cuman harus juga memang dipikirkan bro, marketnya juga. Maksudnya begini, orang yang buat juga. Iya, memang demandnya belum ini karena permintaan belum banyak. Karena mestinya kan itu ada orang yang harus menciptakan demand untuk para, maksudnya apalagi band atau musisi yang diproduksi ini. Harus orang industrial yang paham itu di belakang bagaimana mengoles ini, tetap idealismenya ini musik di dalam, tapi dia bagaimana menciptakan demand kayak tadi butuh gimmick lah. Kan lagu nomor 5. Betul. Ada yang begitu. Ya, lagu nomor 5. Cara berpikir. Istilahnya kita balik begini cara berpikir kita tadi bilang lagu misalnya lagu kayak Melayu itu kan lagu nomor 5 walaupun lagunya sederhana. Anggaplah ini lagunya sederhana. Kita nomor 5 kan musiknya, tapi kita buat gimmicknya, kita buat apakah itu menjadi Iya, itu orang industrial begitu. Harusnya ada orang industrial. Itu yang tidak ada di kita. Tidak ada, karena seperti yang aku bilang tadi, kita juga banyak curiga sama orang, takut. Itu nih masalahnya tuh, kalau datang nih bilang pebisnis tuh. Iya. Pebisnis sih ini. Saya rasa contoh saya anggap diriku masih seniman. Seniman yang berbisnis, bukan pebisnis yang berseniman. Iya. Karena dari seni ya. Saya cari bagaimana bisnisnya agar tetap seni yang saya sampaikan bisa tetap jalan. Apapun yang saya buat pasti ada unsur seninya. Inspirasi itu Steve Jobs. Iya, semua orang pasti melibatkan kesenian lah. Jadi harapannya semoga ada orang industrial yang pikirkan gitu supaya aku ini. Iya, itu sih. Maksudnya kita masih kurang, tapi orang industrial itu sebenarnya banyak sih, tapi dia kebanyakan bukan di independen. Oh, bukan independen. Musik independen tuh di Makassar tuh sebut saja misalnya Kapal Udara, Teror Diskustik, Loka, Natinsan, apa lagi band-band Makassar itu
Pokoknya banyak lah. Apa nih Headlight itu kan band-band independen, industri independen gitu. Nah makanya banyak orang kayak saya misalnya, karena saya merasa belum bisa cukup survive dengan di Loka untuk karena panggung juga di Makassar kan akhir pekan pindah kayak di Jakarta yang Rabu, Selasa ada gitu. Bagaimana caranya mau berharap tuh? Nah makanya melalui diri sendiri gitu, melalui juang saya sebagai juang gitu, bikin musik ini, bikin musik itu, kerja sama dengan ini, sama dengan itu, kayak gitu-gitulah. Makanya itu yang bisa kita hidup gitu, karena saya juga punya. Nah misalnya, menurutku idealisme itu bukan dari warna musiknya. Saya idealismeku misalnya saya di musik tidak mau Kak main di reguler. Itu contoh. Tidak mau Kak, tapi bukan berarti main reguler itu jelek. Banyak orang menganggap ini idealisme toh ketika dia berbeda idealisme bilang dirinya. Padahal belum tentu. Kalau orang memang idealismenya tahu di reguler. Iya, bisa jadi. Atau idealismenya memang di lagu-lagu cinta memang. Idealismenya tidak mau main musik indie. Itu idealisme juga. Ini orang salah paham. Lurus di sini di video. Oke Juang, sekarang pertanyaanku ini. Kita potong nih. Saya emosi kalau bicara idealisme. Karena banyak orang kritik. Iya banyak kritik toh. Cukup sudah keren kalau apalagi ringkas ke jawaban. Ya. Karena terlalu panjang video ini kan. Tapi ada yang mau tanyakan ini Bang. Kenapa ngefans sekali kok dengan Stephen Hawking? Ngefans ya sama semua orang legend sih. Kenapa? Stephen Hawking. Pernah sampai kau buatkan tributnya? Iya, Stephen Hawking itu bukan karena dia ini agama ya, cuman karena senyummu kayaknya ke sana. Cuma saya mau arah-arah ke sana ya. Stephen Hawking itu menurutku dia menolak banyak hal yang orang lain tidak akan tolak. Misalnya diberi gelar Sir sama Ratu, contoh. Dia bisa jadi kaya dengan sangat cepat, orang paling kaya gitu, tapi dia tidak melakukan itu gitu. Dia sadar bahwa ilmu pengetahuan sains itu bukan hanya dibawa ke bisnis gitu. Stephen Hawking itu orang yang begitu, dan dia yang paling saya sebenarnya suka itu kalau baca bukunya atau nonton filmnya, dia pernah bilang divonis itu penyakitnya tuh tidak bisa gerak gitu. Terus tanya kenapa bagaimana ini tidak bisa gerak badanmu nanti? Saya bilang tidak apa-apa, yang penting otakku masih bisa kerja gitu. Itu menurutku ini orang dia memang terlepas dari saya luruskan ini, terlepas dari dia meyakini agama apa, terlepas dari situ. Itu agama kan soal. Nanti sensitif tidak bisa urusan kita masing-masing. Tapi bukan cuma Stephen Hawking, pasti kau juga banyak suka. Kayak bajumu tuh Soekarno tuh saya suka sekali Soekarno. Saya suka sekali cara berpikir. Sebenarnya orang-orang kayak Steve Jobs itu pasti orang-orang inilah lahir karena apa sih, orang Islam bilang mujahidin apa mujahidin? Apa menurut orang katanya beda, ada tuh dalam satu golongan 1000 orang dalam satu golongan itu ada satu yang apa gitu. Saya enggak tahu itu ya. Ada apa namanya? Orang-orang terpilih mau pada sederhana aja. Gitu. Jadi menurutku kayak di dunia teknologi pasti ada yang kayak Steve Jobs satu. Di dunia sains itu pasti ada kayak Stephen Hawking. Di dunia ini, maksud saya percaya Tuhan melahirkan karakter begitu. Tapi itu kan semua bisa diciptakan sebenarnya. Iya, pastilah. Tergantung ambisi. Sekarang merasa tergantung ambisi ya sebenarnya. Tergantung ambisi dan bagaimana dia penasaran sama hidup. Maksudnya banyak orang berhenti penasaran tuh sama hidup. Ini intinya. Orang biasa terhenti karena sudah tidak mau lagi penasaran. Maksudnya padahal penasaran itu lebih tajam daripada linggis. Kenapa bisa? Menghancurkan tanah. Rasa penasaran itu selalu lebih bikin kita lebih rajin, lebih banyak berpikir karena kita penasaran. Cuman ada juga banyak orang berhenti penasaran, jadi selalu misalnya dia dapat A gitu, dia dapat pencapaian, pernah jadi dikasih ini dikasih itu, terus berhenti gitu. Sudah tidak mau lagi penasaran. Aman mak saya gitu. Karena memang penasaran harus dipadukan dengan rasa cemburu. Iya betul. Cemburu juga. Bahwa ada orang yang mampu membuat hal yang berbeda. Kenapa tidak? Karena memang hal gila yang dilakukan seorang Steve Jobs bilang HP yang dulunya kita ada tombol, tiba-tiba satu tombol harus bisa mengontrol semua. Ada touchscreen. Iya. Padahal walaupun ada sebelumnya sudah ada. Cuma itu kan orang bilang mana mungkin. Tapi dia rasa penasarannya memang kita tidak masuk akal juga bisanya dia bikin. Kalau saya baca misalnya tentang touchscreen kan dia bilang apa?
bagaimana rasanya menyentuh langsung hal yang kau cintai. Dia bilang gitu. Itu dasarnya dia bikin touchscreen. Itu deh banyak makanya dia campurkan antara teknologi dan seni. Iya filsafat sih ya, filsafat seni lah. Bukan seni secara teknis ya. Iya filsafat seni lah. Apa tadi kalau musikalitasnya ini apa senikalitasnya? Iya musikalitas. Ya, orangnya itu orangnya artistik banget gitu. Ya. Kayak Soekarno kan dia bangun negara ini selama pemerintahannya dia minta banyak patung di mana-mana gitu karena dia punya estetika tinggi tentang kesenian gitu. Nah istilahnya kita kan dalam cara berpikir mestinya kita memang punya itu kan logika, etika dan estetika tahu dalam filsafat toh. Nah memang logika secara benar itu kan biasa aja. Nah etikanya mungkin dengan metode baik buruknya, estetikanya ini orang jarang maksudnya terapkan mau. Dan kita harus sadar juga Makassar sekarang tuh orang tuh tidak punya estetika. Makanya kenapa Prolog harus bikin kampus. Nah soal bahas Makassar untuk melahirkan estetika. Hanya punya estetika gitu. Karena kota kita butuh estetika sih. Nah ini Juan selalu memprotes tadi itu Makassar selalu dia kritisi dan yang paling sering dikritisi adalah billboard. Iya, ada sekali estetika. Kenapa? Maksudnya yang paling menjengkelkan tuh Rapocini itu. Kenapa ya? Sepanjang jalan kayak kenapa sih ini enggak teratur? Maksudnya kenapa dia enggak ada yang atur kayak begitu di? Sebenarnya ada mungkin peraturannya. Saya bosan kali nah ini selera nih. Nah, ada peraturannya. Cuman seleranya tidak ada. Kedua, dia tidak punya rasa penasaran yang tinggi. Atau mungkin ada benchmarkingnya lah, maksudnya ada contohnya dilihat di kota ini bisa begini. Dikasih uang tiap tahun kali jalan-jalan benchmark ke kota negara lain, lihat-lihat. Saya malu itu kalau wali kota selalu bilang kemarin kita ke Barcelona, benchmark belajar studi banding. Terus kau pulang enggak ada saya rasa Barcelona di kota ini gitu. Iya maksudku dia banggakan dia di sana belajar. Tapi juga enggak kau bawa. Nggak datang juga sini Barcelona nih. Iya maksudnya memang agak susah itu karena memang mungkin wali kotanya enggak. Makassar tuh menurutku ya pejabatnya itu belum ada yang ideal bagi saya. Asik. Makassar ya maksudnya belum ada yang kayak orang-orang tuh senang sekali dekat dengan pejabat. Dekat sekali tiba-tiba jadi tim suksesnya, tiba-tiba jadi apanya gitu senang sekali gitu. Maksudku ini orang-orang tahu ndak bagaimana caranya mengajak si calon wali kotanya ini menjadi orang yang menjadi tipenya dia gitu, paling tidak menjadi tipe golongannya gitu. Jangan-jangan hanya dia cuma senang ikut untuk jadi pansos gitu. Karena sebenarnya kegagalan paling besar calon wali kota adalah ketika dia dekat dengan anak muda tapi dia masih tidak punya selera, itu yang bahaya itu. Bayangkan dia dekat dengan anak muda tapi dia tidak punya selera. Nggak sensitif maksudnya lihat kotanya contoh tadi billboard yang ada di sana di Rapocini yang siapapun brand ambasadornya nggak ada situ berubah lagi sepanjang jalan. Nggak ngerti kak. Tidak ngerti kak bagaimana sebenarnya kota ini mulai. Tapi memang kita kan saya baca sih. Sudah lah intinya untuk pemerintah itu belum ada yang ideal gitu apalagi yang. Tapi bro kemarin mungkin di ulang tayang lah ada saya juga bintang tamu namanya Nyung. Dia kan salah satu kurator kemarin. Kenal kan. Nah, dia bilang saya kan bertanya bahwa jangan-jangan di situ cari maksudnya cari laba di setiap proyek. Tapi dia bilang tidak. Saya tidak mencari apa-apa bahkan saya tidak ada keuntungan di situ sana. Saya balikan komunitas saya terbuka lihat karena dia punya juga bisnis di tempat lain sama mungkin dia bentuk idealismenya dia adalah dia mau mendukung pemerintah atau mendukung program pemerintah. Yang dia kritisi adalah kenapa setiap ada hasil karya program pemerintah adalah kenapa itu ada disebut bahwa itu adalah punyanya pemerintah yang menjabat pada saat itu. Belum tentu. Nyung itu temanku ya. Sebelum saya ini. Nyung tidak begitu akrab tapi kenal apalagi sama suaminya ya. Teman-teman F8 itu semua hampir akrab. Cuma maksudku untuk bicara konteks F8 ini maaf ini saya bilang semoga dipotong dan dijadikan konten politik nanti silakan. Bukan di politiknya cuman teman-teman tuh kayak Nyung kayak Rama gitu sebenarnya mereka tuh sangat saya tahu dedikasinya untuk kota ini.
Tapi untuk F8 memang kita tidak bisa lepas dari politik, tidak bisa lepas dari pemerintah. Iya. Dari namanya, dari penggagasnya, warnanya enggak boleh. Bagaimana menurutmu? Iya. Coba kau saya tanya kok. Iya. Enggak bisa lepas namanya. Contoh. Kenapa program misalnya Manado misalnya? Iya. Kenapa dia bisa tidak dianggap siapapun pejabatnya? Festival Manado Fiesta misalnya, apakah namanya tuh? Yeah. Atau inilah di Melbourne, Melbourne Music Week. Loh, tiap November, Oktober apa gitu. Siapapun pejabatnya, program itu tetap ada. Kenapa tidak F8 tidak begitu? Coba. Ya kenapa? Kalau ini asumsimu kenapa? Karena saya diskusi kemarin bahwa itu terlalu karena dia tidak bisa lepas dari politik. Sekarang pertanyaannya, kenapa dia tidak bisa lepas dari politik? Saya tidak tahu. Dari nama saja beda dengan Melbourne Music Week. Melbourne Music Week, siapapun yang akan jadi pejabatnya, Melbourne Music Week itu akan tetap tidak mengganggu, tetap tidak ada esensi pejabat sebelumnya karena namanya Melbourne Music Week. Tapi kalau F8 tidak bisa. F8 itu nomor 8 saja itu nomor urutnya jadi pemantau. Iya enggak? Pertama ya. Kedua mood boardnya. Tapi saya tidak salahkan. Wawan datang ke saya mau wawancara Kak Soleh. Silahkan. Saya tidak anti dengan F8. Tidak sama sekali. Saya juga main F8. Cuma kalau teman-teman mengeluh bahwa kenapa tidak bisa lepas kaitannya F8 dengan hidupnya, tidak bisa memang. Bukan bentuk kenapa, tapi sudah masuk di dalam aksi. Sudah bukan maksudnya pertanyaan. Dia sudah masuk pada mau membuat suatu perlawanan bahwa bagaimana ini bisa terlepas dari unsur politik dengan alasan bahwa ini masuk selama Denny Pemantau masih kampanye, masih tidak akan bisa lepas. Setelah itu baru tidak akan bisa, kecuali dia ganti nama. Begitu. Pertama ganti nama, ganti mood board, ganti nama saja F8 menjadi Festival Makassar contoh. Tapi nanti tidak terdaftar lagi dia, hakinya nanti kan, ya bisa dibilang tidak, saya itu terserah media. Yang maksudku tidak bisa lepas. Misalnya saya jadi wali kota suatu hari nanti, saya bikin festival FJM, Festival Juang Menyala. Terus saya sebenarnya itu maksudku, tapi saya festival jalan-jalan Makassar. Tapi sebenarnya yang tersirat semiotikanya adalah Festival Juang Menyala. Yang tersiratnya ini yang susah dikontrol ini. Karena tidak akan bisa lepas karena JM itu wali kota. Apalagi yang bukan acaranya. Bagaimana? Selamat datang. Ya tidak bisa. Jadi Nyung, pada dasarnya Nyung, Rama, Wawan tetap temanku. Najak Kak main F8, najak Kak jadi tim kontributor apa, saya mau. Pasti saya akan terima. Tapi untuk pertanyaan bahwa kenapa F8 tidak bisa lepas dari pemantau, dari pemerintah? Tidak bisa memang. Selama dia masih pakai nama F8, selama Denny Pemantau masih pembuka, selama Denny Pemantau masih mencalonkan, selama Denny Pemantau tidak akan bisa lepas dari politik. Nah, ini tidak akan bisa. Isunya semakin seru. Iya, sama juga Kala Youth Fest tuh. Kala Youth Fest. Ada nama Kala. Susah lepas dari. Tidak bisa. Biar kamu singkat itu Kreatif Youth Fest tidak akan bisa. Karena dari awal dibikinnya di Mall Nipa, dibikinnya sama tim Kala. Orang tahu dibuka bahwa sama anak-anaknya Kala. Tidak bisa. Biarpun siapa kerja. Tidak bisa. Karena kan dianggap bahwa kalau kita yang kerja kan anak muda yang kerja di sini. Tidak bisa. Solusinya adalah ganti nama. Semua yang saya sebutkan ini bukan berdasar atas kebencian, bukan. Saya tidak. Ini harus diluruskan lah supaya kita dewasa dalam hal-hal seperti ini. Berbeda pandangan bukan berarti kita bermusuhan. Betul. Jangan bermusuhan lah. Maksudku di sinilah kita berdiskusi. Betul. Jangan maksudnya kalau kan misalnya saya bilang wali kota aku misalnya si ini, pasti Jung juga bilang nggak ideal bagi saya. Wajar sih. Sama aja dengan kau. Saya bilang tadi tidak suka musikmu. Enggak soal pemilihanmu. Kalau misalnya pilih presiden si A, saya si B. Pasti kau juga bilang yang si B tidak ideal bagi kau. Jadi wajar. Jadi jangan, maaf teman-teman. jangan dikira saya bilang tidak ideal. Saya paham dengan mereka. Saya suka semangatnya Rama di ICCN. Saya suka semangatnya. Saya suka Nyung sama temanku Nanda bikin membantu pemerintah untuk bikin Sulsel Creative Hub. Saya suka sekali semangat itu. Diajak ke kapanpun saya akan mau gitu. Saya pasti akan berdedikasi juga. Cuman kalau pertanyaan tadi orang kayak pertanyaanmu, kenapa gitu F8 tidak bisa? Karena tidak bisa. Bagaimana menurut memang kalau seorang seniman sudah mempermasalahkan masalah politik, apakah perlu memang? Iya, politik kan enggak, kalau saya sendiri kan memang saya keluarga politisi toh, jadi kayak kakekku dari dulu memang juga ke politik, jadi sampai paceku sekarang. Cuma memang kayak
akhirnya secara tidak langsung pasti harus bukan peduli tapi memang ke bawah-bawah. Bagaimana tidak, maksudnya indranya ini semua lihat para politik, mata, telinga. Iya, tiap hari dengar laporan warga, tiap hari dengar kayak gitu-gitu kan, tiap hari dengar konflik gitu, tiap hari dengar perdamaian, upaya-upaya perdamaian gitu, sering dengar gitu dari kecil, jadi kayak biasa Ji. Jadi kalau menurutku seni ya bebas sih mau kau ikut politik mungkin terserah kau, bukan urusan cuma kau urusi politik terserah. Iya. Oke, penutup ini saya mau tanya dulu menurutmu pandangan masing-masing band-band yang tadi sudah kau sebut, bagaimana menurutmu tentang band itu atau musisi itu? Pertama, bagaimana menurutmu tentang Natinson? Natinson band yang bagus. Ya. Dia materinya sekarang lagi pas lah momennya tuh. Asik ya. Cintanya juga oke lah. Ya, dia juga bisa angkat musik. Dia juga bisa angkat lirik yang selengean di suasana musik yang serius, tapi liriknya ternyata selengean kayak gitu. Cita-cita kayak itu kemarin, dan saya janji juga sama dia sih, bilang bro bisa ndak saya tulis lirik, kau yang bikin. Terus? Bilang oh iya. Jadi Kampung Merdeka X Kampung Merdeka X nanti tulis lirik itu, maksudnya semua bentuk kerasanku karena selama ini hobi tulis lirik. Harusnya dia bisa sih, Nasrul itu. Ya, bilang silahkan kasih mak, tapi minta kak yang nyelenin bilang itu nih mukuanu tulis. Saya mau coba dulu nih tau. Iya, bagusnya mereka karena begitu. Nasrul tuh bisa bikin semua materi. Baru dia ndak perlu sajak AB juga, ndak terserah. Selengean. Baru Nasar nyanyi dengan bagus banget. Iya deh. Terus bagaimana kapal udara? Kapal udara ya sama, momennya juga lagi dapat genrenya, terus liriknya. Saya sukanya kapal udara tuh banyak gerakan-gerakannya yang bukan hanya musik, tapi dia juga pernah saya lihat dia bikin tabloid begitu. Dia share ke kampus, ke komunitas, terus dia menulis tentang manusia, menulis tentang budaya, terus dia bikin diskusinya di kampus. Nah, menurutku itu pergerakan yang sangat baik. Band butuh memang atau musisi memang harus banyak membaca nih. Iya, sebaiknya karena dengan banyaknya literatur, dengan banyaknya isu itu bisa jadi kampanye musik. Karena sekarang kan orang beli baju, beli makanan, beli nonton film, beli musik, beli CD itu kan yang tarik juga dia adalah campaign atau apa yang dikampanyekan sebenarnya. Harus banyak memang wawasan lah. Apalagi kalau orang mau menulis lirik. Ya, orang mau masak juga, orang mau hidup hidup di dunia ini juga butuh banyak wawasan, apalagi mau berprofesi. Terus bagaimana Maesura? Maesura penyanyi yang serius juga. Dia Maesura tuh kalau saya tuh menilai Maesura tuh tidak banyak perempuan yang saya ajak kerja. Maesura tuh cukup serius. Dia tuh into banget dengan karirnya gitu. Dia kayak fokus banget gitu. Total. Dan maksudku kenapa konteksku di situ karena dia tuh anak sangat muda gitu. Masih panjang lah jenjang karir di dunia keartisan. Mungkin 10 tahun jarak umurku itu sama dia, tapi saya lihat dia keseriusannya sangat. Tapi sudah dipanggil kemarin sempat duet dengan The Massive tuh. Oh iya. Sudah dipanggil label media kan? Labelnya musik lah, major label tuh. Major label. Selabel dengan Noah, selabel dengan The Massive. Jadi memang ini sekarang lagi proses lah. Saya bilang memang hanya ada masa depan ini. Karena dia juga sudah main film juga toh? Iya, sama Miles film. Oke, mau katanya terakhir Pak deh, karena kau senggung Miles, apa hubunganmu dengan Riri Reza? Riza, begitu ya? Iya. Artikulasi kurang bagus kan, makanya saya mau YouTube untuk latihan itu sebenarnya. Oh gitu. Iya. Riri Riza, dia kayak Riri Riza itu yang bawa kemana-mana sih. Dulu saya bantu dia kan punya rumah seni. Rumah Art Space. Terus awal-awalnya saya bantu dia kayak bikin program musik di situ. Nah, lama-lama saya coba kasih dengar musik apa samanya. Akhirnya dia ada momen yang dia mau bikin film Makassar, syuting di Makassar. Terus saya diminta untuk jadi penata musiknya secara serius gitu dan profesional. Terus setelah saya kerja sama dia bawa kemana-mana. Maksudnya film itu yang mau bawa saya kemana-mana. Mastering lagunya tetap di studio mau gitu?
recordingnya, masteringnya film jadi surround toh. Oh bukan di sini? Oh, bukan di Jakarta. Terus dia milah yang bawa ke rumah. Cuman kalau katanya hubunganku ya guruku, tapi pernah jadi kerja. Pernah. Bagaimana rasanya kerja dengan guru orang fenomenal di dalam hidupmu kan? Misalnya kayak kita ini kan, saya misalnya tuh nggak pernah nyangka juga. Saya nonton Sherina dulu tuh, petualangan Sherina kayak AADC dulu, AADC 1 dan Sastra lah. Terus nggak pernah nyangka kalau ternyata produsernya Mira Lesmana atau dari satu sekarang malah jadi kayak partner. Oh, partner, bisa kak sharing tiap jam, kadang-kadang tiap hari gitu, bikin apapun ajak dia, prolog, Rumata. Justru apapun yang saya bikin di Rumata di prolog itu bisa langsung hubungi mereka gitu, bisa sedekat itu. Dan kadang-kadang itu mungkin yang paling menyenangkan dari hidup di apa itu? Bekerja dengan gurumu, dengan orang yang selama ini kau masih ngefans sama dia, begitu ya? Ngefans dengan karyanya justru. Ya, karyanya. Kayak siapa bikin Laskar Pelangi? Yang kasih menangis kayak. Apa kau nonton filmnya? Sherina, kayaknya kita nonton semua. Jadi ada Pedangan Cinta, Iya itu yang kayak berpikir kayak waktu kerja tuh, kalau nonton filmnya dulu yang kayak Laskar Pelangi itu kan sampai sekarang pun kalau nonton deh masih menangis Ki. Kayak memang bagian dari kayak mungkin berjuang terus tuh. Tapi sekarang kerja dengan Kak Riri itu kukira filmnya menyenangkan. Kukira filmnya menyenangkan dan orangnya tidak menyenangkan. Tapi ternyata lebih menyenangkan orangnya daripada nonton filmnya. Iya, maksudnya dia terbuka terus, hampir setiap hari kita apapun saya bikin sih saya kasih tahu dia, saya kabari Kak ini gini, karena bukan misalnya dia sekarang sebagai sutradara, tapi sebagai saya rasa dia kayak teman curhat yang paling enak lah, karena semua aspek kena kalau curhat sama dia, aspek teknis, aspek filosofis, wawasannya juga luas. Jadi menurutku sangat bangga lah bisa bekerja sama dengan beliau, idola. Oke, terima kasih banyak Juan sudah hadir, sudah sampai mati lampu, sampai kameranya juga lowbat. Pace mau masih jago juga main bola kah? Mau Koteski kah? Bisa mau kayak lari. Kau main kanan toh? Malam itu Rahmat. Yang mana? Yang jago main bola. Dulu Army biar mau kepotong tidak apa-apa. Siapa lagi? Siapa? Ada kalimat penutupmu? Ada kalimat penutup. Tutup dulu paling. Oke, terima kasih banyak. Tadi lanjut ceritanya. Jadi muka aku terus dipasang di sini karena kamera satu sudah lowbat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.